Indonesia yang paling tepat itu ya Pancasila, ya NKRI, bukan bentuk negara yang lain. Mahasiswa UGM tuh yang memberikan gelar kepada Pak Presiden tuh. Itu pertama itu Prof. Ya. Memberikan gelar sebagai itu juara umum lomba ketidaksesuaian omongan dan kenyataan. Itu Profesor pernah dengar itu? Iya, saya dengar ya. Tapi yang jelas tidak membungkam demokrasi. Oh enggak, ya sama sekali enggak. Ya sama sekali enggak kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poro konco, poro sedulur, sobat dimanapun Anda berada, sehat selalu di masa pandemi ini ya. Nah, The Blanko TV, belak-belakano kontroversi kembali hadir di hadapan Anda. Dan saat ini saya berada di Universitas Gadjah Mada, Universitas nomor 1 di Indonesia. Kita akan berbincang, kita akan sinau bareng dengan pemimpin Universitas Gadjah Mada, Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Panut Mulyono. Seperti apa inspirasinya? Tetap di The Blanko TV, belak-belakano kontroversi. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share ya The Blanko TV, belak-belakano kontroversi. Ayo kita ketemui Bapak Panut Mulyono, Rektor UGM. Ucapkan selamat kepada keluarga besar Universitas Gadjah Mada. Selamat atas lompatan UGM sekaligus menempati posisi tertinggi dari seluruh universitas di Indonesia. Majulah, maju Universitas Gadjah Mada. Selamat. Nah, Poro Konco, sekarang saya sudah bertemu langsung, silaturahmi langsung bersama seorang yang sangat hebat, Rektor Universitas Gadjah Mada, Prof. Panut Mulyono. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mas Ferdi. Cerak-cerak ya. Ya, oke. Terima kasih, Mas Ferdi. Alhamdulillah sehat. Pasti sibuk banget ya, Prof ya. Ya, ini hari Minggu ya, jadi ya di rumah walaupun nanti sore ada daring. Prof, ini saya bikin konten tentang sinau bareng bersama. Oh iya, bagus. Ya, terima kasih. Poro Konco, kita ngulik-ngulik tuh sisi lain dari Prof. Panut ya. Prof, saya pengen tahu nih, Prof. Ya, monggo. Prof. Panut ini kan dikenal egaliter ya. Iya. Dulu kan banyak tuh, Prof, kalau udah jadi rektor, udah jadi pejabat di universitas ataupun sukanya kalau kita mau menghubungi susah, bahkan kita cenderung canggung, segan. Prof ini termasuk yang paling enak diajak ngobrol dan komunikasi, bahkan Poro Konco saya WA pun langsung dibalas sama Prof Panut. Luar biasa. Apa sih, Prof, memang profesor itu menerapkan pola komunikasi yang seperti itu, egaliter seperti apa, Prof? Iya, itu sejak dulu memang aslinya seperti itu, kebiasaan saya seperti itu, begitu ya. Saya berprinsip bahwa jabatan apapun yang diamanahkan kepada saya, bahwa hubungan dengan teman, hubungan dengan rekan, begitu ya, itu tidak boleh berubah. Memang kita dengan berbagai pekerjaan yang diembannya barangkali mengurangi waktu untuk ketemu langsung dan sebagainya, begitu ya. Maka dari itu karena ketemuan untuk terjadi secara langsung dengan para teman, dengan para mitra itu berkurang, maka saya selalu menyempatkan diri untuk membuka HP siapapun yang menghubungi, siapapun yang mengirim pesan, itu selalu saya respon, saya jawab, begitu ya. Itu benar, saya merasa sendiri dari saya waktu di Jakarta sampai saya sekarang ke Jogja silaturahmi itu langsung dijawab respon dari beliau. Saya juga alhamdulillah nih seorang profesor Rektor UGM bisa saya ketemu langsung, kesempatan yang sangat langka, Poro Konco. Nah, Prof, UGM kan kemarin baru-baru ini dapat
predikat lah. Oh ya, ranking ya. Tetap menjadi nomor 1 ya Prof. Salah satu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Indonesia Ya. di Asia Tenggara itu nomor 20 ya Prof. Ya, Asia Tenggara ya, sekitar itu ya saya lupa lah. Di Asia Tenggara punya peringkat dan di dunia itu nomor sekitar 254 ya. Apa sih Prof kiatnya dari Profesor bisa mempertahankan gelar universitas terbaik di Indonesia itu? Ya, ya ini bahwa kita memang prinsip saya ya terutama adalah bahwa universitas itu kan didirikan tujuannya untuk berkontribusi yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, bagi bangsa Indonesia begitu ya. Nah, untuk bisa berkontribusi dengan baik, maka kita kan harus berkualitas, ya kan? Maka kualitas itulah yang harus terus kita usahakan. Bukan kita mencari ranking setinggi-tingginya, tetapi tujuannya adalah mencapai kualitas sebaik-baiknya, agar kita bisa berkontribusi dalam hal ini ya, bisa mengajar dengan baik, bisa meneliti dengan baik, bisa melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan baik, begitu ya. Itu semua kalau kita berkualitas. Nah, maka dari itu itulah yang selalu kami dengungkan di Civitas Akademika kepada para pegawai juga begitu ya. Mari kita terus memperbaiki diri, memperbaiki di UGM begitu, agar kita bisa berkontribusi dengan baik kepada masyarakat, bangsa dan negara. Nah, alhamdulillah mereka juga mau bekerja dengan baik, bekerja keras begitu ya. Nah, lalu kualitas itu bukan kita sendiri yang mengumumkan, kita nomor 1, kita nomor 2, tetapi yang menilai kan orang lain yang mengakui lah. Ini pengakuan dari masyarakat internasional seperti itu. Munculnya UGM alhamdulillah kualitasnya naik terus dari dulu yang tidak nomor 1 sejak tahun yang lalu di Indonesia nomor 1, sekarang alhamdulillah masih nomor 1. Ya kira-kira begitulah ya artinya. Di Indonesia versi QS World University Ranking, UGM itu nomor 254 ya. Di dunia. Di Indonesia nomor 1 ya. Dan peringkat di Asia itu nomor 25. Wah, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Prof, memang sebenarnya UGM ini sebenarnya kalau Prof kan selama 2017 sampai 2022 nanti. Ya, insya Allah. Misi Prof itu untuk UGM itu sebenarnya apa sih Prof? Misi terbesar? Ya, misi terbesar bagi saya ya di dalam mengelola UGM ini itu adalah tentu harus bisa membuat kepakaran atau kehebatan individu-individu yang dimiliki oleh orang-orang UGM itu menjadi bersinergi dan menjadi kecerdasan kolektif. Nah, gitu ya. Kecerdasan individu bisa bersinergi, terkumpulkan begitu ya, terus menjadi kecerdasan kolektif UGM yang ini kemudian bisa memberikan impact yang bagus, yang positif kepada perkembangan atau kepada kemajuan Indonesia begitu. Jadi dari UGM ini banyak hal bisa dilakukan agar Indonesia ini kecepatannya ya untuk mencapai kemakmuran, mencapai kemajuan itu menjadi terakselerasi ya. Jadi tidak pelan-pelan ya, tapi harapannya lebih cepat lagi begitu. Ya, itu misi ya, karena memang mandat yang diberikan oleh rakyat kepada perguruan tinggi umumnya ya, kepada UGM ya khususnya adalah untuk kemanfaatan bagi masyarakat, untuk keadaban ya, biar kita lebih beradab, kemudian ya juga selanjutnya tentu untuk untuk kemakmuran ya. Maka dari itu kita selalu menekankan apa itu persatuan, apa itu NKRI, itu nggak boleh itu kita
berpikir yang lain-lain begitu ya. Pancasila yang menjadi dasar negara kita begitu ya, itu harus betul-betul kita laksanakan dengan sebaik-baiknya begitu. Jadi memang misinya untuk kemanfaatan kehadapan itu bukti nyata nih. Banyak kontribusi alumni UGM yang di pemerintahan tuh banyak sekali menteri dari UGM, bahkan Presiden Joko Widodo tuh dari UGM tuh. Bangga sekali ya Prof ya. Ya alhamdulillah ya. Tapi memang UGM ini selalu menjadi inceran nih, pakar-pakar juga banyak dari UGM. Terakhir kemarin tuh ada yang pakar geologi yang menemukan alat deteksi gempa bumi. Juga ada yang menemukan beberapa kebakaran yang lain, itu memang luar biasa. Tapi Prof, UGM ini juga beberapa tahun terakhir jadi sorotan tuh Prof, soal tentang radikalisasi. Gimana sih Prof? Ya begini, jadi bahwa sejak 1998 reformasi begitu ya, itu kan mata pelajaran tentang Pancasila itu tidak secara spesifik diajarkan di pendidikan menengah, dari pendidikan dasar sampai menengah ya, SD, kemudian SMP, SMA, sehingga saat itu generasi muda kita itu kurang pemahamannya terkait dengan Pancasila ini. Nah, dengan era yang sekarang ini teknologi informasi begitu berkembang cepat, banyak sekali ideologi transnasional yang berseliweran, begitu kan? Nah, ini lalu generasi muda kita itu banyak yang permisif untuk menerima. Oh, itu kelihatannya lebih baik. Oh, ideologi itu kelihatannya menjanjikan. Oh, begitu ya. Nah, mahasiswa kita itu kan sekarang kebanyakan mahasiswa yang masih itu toh di usia itu ya. Makanya ini tidak hanya di banyak perguruan tinggi, banyak yang dalam tanda petik orang mengatakan terpapar semacam itu, begitu ya. Ini secara umum ya. Lalu memang karena UGM perguruan tinggi papan atas lah kira-kira begitu kan, media juga lalu menyorot. Nah, kalau saya yaitu kalau memang seperti itu ya bagaimana kita melakukan tindakan-tindakan deradikalisasi, ya kan? Kita melakukan pencegahan, kita melakukan penyadaran. Maka dari itu di UGM itu ada skema bagaimana agar sejak mahasiswa masuk kemudian nanti mahasiswa keluar itu lalu mendapat penguatan tentang nilai-nilai ke-UGM-an, nilai-nilai keindonesiaan yang akhirnya menyadari bahwa oh memang yang benar untuk Indonesia yang paling tepat itu ya Pancasila, ya NKRI, bukan bentuk negara yang lain, bukan sistem pemerintahan yang lain semacam itu. Sehingga kami sejak mahasiswa masuk kita adakan pelatihan pembelajar sukses mahasiswa baru yang intinya adalah antara lain tentang nilai-nilai ke-UGM-an, tentang nilai-nilai keindonesiaan. Begitu. Kemudian nanti masuk sebagai mahasiswa ada mata pelajaran ini ya, sekarang namanya MKWK, mata pelajaran mata kuliah wajib kurikulum Pancasila. Sejak dulu Pancasila ada di UGM, walaupun mungkin di tempat lain saya tidak begitu tahu ya, tapi UGM selalu mata pelajaran Pancasila, kewarganegaraan atau kewiraan begitu ya, kemudian agama dan bahasa Indonesia. Walaupun bahasa Indonesia itu embedded di misalnya metodologi penelitian semacam itu. Nah, lalu nanti sebelum lulus mereka kita gembleng di KKN. Jadi sebelum mereka pergi ke KKN juga kita
ada istilahnya kuliah pra pemberangkatan, ya kan? Itu juga kita ulangi lagi tentang nasionalisme, tentang bagaimana kita harus berkontribusi kepada masyarakat yang kurang mampu, kemudian bagaimana kita harus bisa berempati kepada masyarakat yang kurang beruntung dan seterusnya. Nah, harapannya itu nanti menjadi mengkristal di jiwa para lulusan yang harapannya setelah menjadi alumni begitu berkiprah di masyarakat, mereka memiliki tadi wawasan kebangsaan yang tinggi, wawasan kebangsaan yang kuat begitu ya, sehingga tidak terombang-ambing lah di dalam di dalam kita bagaimana membangun bangsa ini. Yang kita diskusikan di dalam membangun bangsa ini kan bagaimana program yang terbaik, bagaimana strategi yang terbaik, bukan mencari alternatif lain. Ya, Pancasila udah nggak cocok, ya. Pancasila udah nggak cocok, sekarang ganti pakai ini. NKRI sudah begini, oh nggak begitu, itu bukan begitu, tetapi cara, strategi dan actionnya bagaimana begitu ya. Ini menurut saya ya seperti NKRI, Pancasila itu sudah harus kita pegang teguh begitu. Tapi fenomena saat itu kelompok Islam di kelompok itulah yang ada di UGM itu memang ya patut diakui ada lah ya Prof ya, cuman sudah diminimalisir ya Prof ya. Iya, yaitu pandangan-pandangan mahasiswa yang tadi masih berpikiran bahwa ingin memberikan pengaruhnya ya untuk orang-orang yang punya paham tertentu, ingin memberikan pengaruhnya kepada teman-temannya semacam itu ya seperti itu sih ya, memang di mana-mana rasanya ada, dan apalagi di kampus ya, mereka kan banyak yang mengambil kesempatan dengan beralasan bahwa ada kebebasan mimbar akademik begitu ya, walaupun juga banyak yang sering mengartikan keliru tentang mimbar kebebasan mimbar akademik itu begitu. Jadi sebenarnya itu cuma dialektika ya Prof. Dialektika. Ya, dan kita tidak bisa menutup mata bahwa mahasiswa dengan kekuatan imajinasi, dengan keinginan yang masih bersemangat begitu ya, ya kita harus bisa berbaur dengan mereka. Ketika kita membatasi begitu ya, Anda di sana, saya di sini, itu nggak cocok. Makanya saya Rektorat UGM itu mempunyai forum namanya hearing rektorat. Setiap semester itu 1 kali 2 kali itu pasti ada. Jadi saya dengan semua wakil-wakil rektor, dengan direktur, ketemu dengan organisasi mahasiswa. Kalau pada saat pada saat normal itu dulu di gelanggang selalu ya, menggelar pertemuan itu ya, mereka menyampaikan policy brief, menyampaikan pertanyaan dengan nada yang berapi-api misalnya. Iya, kita biasalah hal yang semacam itu ya, demokrasi. Tapi yang jelas tidak membungkam demokrasi. Oh enggak, ya sama sekali enggak. Ya sama sekali enggak, karena begini, bahwa sebuah pandangan yang berbeda ketika kita bisa berdiskusi, ketika kita bisa berbicara terbuka, itu bisa lalu membuka wacana yang berbeda gitu ya. Dan Mas Ferdi, bahwa kampus itu merupakan sesuatu potensi yang besar, sehingga ini di dalam tanda petik ya, pertempuran ideologi misalnya, itu semua ingin mengambil kampus sebagai tempat. Karena ketika seseorang atau kelompok bisa menguasai, mempengaruhi orang-orang di kampus,
baik dosen atau mahasiswanya, nah itu sesuatu keuntungan besar. Betul. Karena ini orang-orang yang terdidik. Betul. Nah, ketika kita atau ketika sebuah kelompok bisa membentuk mereka dan membuat mereka jadi temannya, ini kan luar biasa bagi ini ya, nanti setelah lulus menjadi temannya, menjadi ini. Makanya kami yang di kampus harus betul-betul kuat bahwa anak-anak didik kita itu harus memiliki pandangan yang sesuai dengan pandangan negara, begitu ya, tentang dasar negara, filosofi bangsa, filosofi negara, tujuan kita bernegara, begitu. Itu harus kita tanamkan betul kepada mahasiswa, begitu. Tapi bukan berarti anti kritik lah ya, Prof. Oh enggak, sekarang enggak. Banyak fenomena yang UGM kan dulu tuh kritis banget, tapi sekarang terkesan mahasiswanya ataupun dari pihak akademisi kritis terhadap pemerintah, meskipun apapun itu ya, Prof. Tapi memang itu fenomena lah ya, Prof. Ya. Fenomena, ya. Kan kemarin Poro Konco tuh ada yang sempat rame itu yang beberapa tahun lalu tentang mahasiswa UGM tuh yang memberikan gelar kepada Pak Presiden tuh. Itu sempat rame tuh, Prof. Memberikan gelar sebagai itu juara umum lomba ketidaksesuaian omongan dan kenyataan. Itu Profesor pernah dengar itu? Iya, saya dengar ya, tapi saya waktu itu ya itu dinamika mahasiswa ya. Ya. Tapi nggak diberi sanksi nggak orang itu? Oh, enggak, saya nggak beri sanksi. Nanti Prof Pantun ini juga nanti masuk ke kabinet pasti bisa tahu. Ya di rumah saya sudah ada kabinet ini. Karena kalau menjadi pemerintahan pengennya jadi menteri apa? Waduh, saya itu enggak itu kan lah, ikut garis tangan saja hidup ini. Hidup ini ikut garis tangan saja. Kalau perintis 1 UGM dilalah diterima. Kedua UNY saya diterima di kimia. Yang ketiga di Unsud. Unsud pertanian saya terima. Wow, tiga-tiganya diterima. Iyalah, ini tiga-tiganya diterima, ya sudahlah yang UGM. Kalau dibandingkan dengan negara lain, itu kita unggul di banyak bidang. Iya, lebih sekali keunggulannya. Nah, tetapi sampai saat ini keunggulan komparatif itu belum menjelma sebagai keunggulan kompetitif, ya kan? Untuk dikompetisikan itu kita masih kalah.